Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Maulita, NPM saya 31 dari kelas Agribisnis 3A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah bisnis yang ingin saya dirikan. Ide wirausaha saya yakni emping jagung. Apa sih emping jagung itu? Emping jagung atau biasa disebut marning jagung yang terbuat dari salah satu komoditas pertanian yakni jagung. Sebuah produk diversifikasi pangan yang dapat mendukung pengembangan agroindustri, pedesaan, dan meningkatkan nilai tambah. Varietas jagung yang digunakan untuk produk emping jagung ini dari BC 2, BC 16, dan NK 19. Emping jagung dibuat dengan dua cara. Cara yang pertama melalui perendaman sekitar 15 jam, perebusan, pemipian, dan penggilingan. Untuk cara yang kedua, melakukan perebusan benih jagung, perendaman sekitar 15 jam, perebusan, pemipian, dan penggilingan. Dalam proses pembuatan emping jagung ini perlu pengawasan dan ekstra hati-hati karena produk emping jagung ini tipis dan relatif mudah hancur. Varian rasa yang bisa ditambahkan itu original atau hambar, varian asin, pedas, atau manis. Nah, selanjut untuk mengenai tekstur yang dimiliki emping jagung ini menjadi kegemaran masyarakat di zaman dulu hingga sekarang. Emping jagung ini termasuk makanan yang sangat tradisional dan mungkin saat ini hampir tidak diketahui atau dimengerti oleh milenial. Nah, sehingga perlu adanya strategi follow up agar produk ini dapat diakui oleh masyarakat, termasuk masyarakat milenial, agar dikenal generasi muda di masa depan. Bahwa ini loh produk tradisional, bahwa produk ini tuh ada. Apa keunikan emping jagung jika dibandingkan dengan produk serupa yang sudah ada? Keunikan dari sebuah produk memang harus ditonjolkan, karena bisa menjadi ciri khas suatu produk untuk menarik konsumen. Keunikan yang akan menjadi ciri khas emping jagung yakni memberikan penambahan rasa dengan menganalisis selera masyarakat pasar. Selain itu, untuk membedakan dari produk di pasaran, agar konsumen itu tertarik membelinya, akan melakukan membedakan kemasan yang dulu dan sekarang. Jadi produk emping jagung ini akan dikemas semenarik mungkin sehingga dapat menarik minat konsumen. Namun saya tekankan pembahasan kali ini berfokus pada solusi atau dampak yang didapat jika produk ini didirikan dan dikembangkan. Karena ide itu adalah sebuah mimpi dan solusi. Mimpi yang besar dan solusi yang akan diberikan jika produk ini didirikan. Yang kedua, manfaat yang diberikan produk emping jagung. Yang pertama, dari dusun kembali ke dusun. Dari dusun kembali ke dusun. Asal kita dari dusun, mencari ilmu di luar dusun, dan kembali ke dusun lagi ketika sudah mendapatkan ilmu. Tidak hanya membawa ilmu, tapi benar-benar mengimplementasikan ilmu di lingkungan masyarakat tempat kita dilahirkan. Yang kedua adalah lapangan kerja baru. Dalam kurung mensejahterakan ekonomi masyarakat. Ketika produk ini didirikan di suatu desa, maka di situ tercipta lapangan kerja baru. Nah, lapangan kerja tersebut diisi oleh masyarakat di dusun itu sendiri, mengutamakan masyarakat di dusun itu sendiri, sehingga secara langsung membantu perekonomian masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran di dusun kita. Nah, ketika membantu petani jagung, penanganan pasca panen. Ya, seperti yang kita ketahui, penanganan pasca panen. Ketika pasca panen, harga jagung relatif seperti tidak ada harganya. Petani pada umumnya langsung jual ke tengkulak tanpa melakukan proses lanjut. Nah, di situ harga pun ditentukan oleh tengkulak gitu.
petani tidak melakukan pengolahan langsung karena pada umumnya petani kekurangan modal untuk menjadikan komoditas pertanian jagung tersebut menjadi produk makan atau produk yang lain. Ikon dusun memperkenalkan, mengunggulkan dusun. Ketika tumbuh sebuah usaha di suatu dusun, otomatis itu akan menjadi ikon dusun tersebut. Dan dusun yang lain dapat mengetahui bahwa di dusun ini loh ada produk ini, di dusun ini loh menciptakan produk ini. Gitu. Untuk lebih lengkapnya, kita lanjut ke slide berikutnya. Seperti yang saya katakan lagi, dari dusun kembali ke dusun, merubah dusun sebagai bisa menjadi dusun madani yang berdaulat dalam pangan, energi, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis keunggulan. Ketika masyarakat tersebut mandiri atau ekonomi berkecukupan, di situ masyarakat dapat berdaulat pangan, energi, dan pendidikan juga bisa teratasi dengan pemberdayaan ekonomi berbasis keunggulan lokal dari Emping Jagung tersebut. Membangun sebuah desa adalah harga mati yang harus segera direalisasikan. Lanjut ke slide berikutnya, lapangan kerja baru. Dengan dibukanya usaha produksi cemilan Emping Jagung ini di lingkungan masyarakat dapat membuka sebuah lapangan kerja, mengurangi jumlah pengangguran, di mana SDM dipenuhi dari masyarakat dusun sendiri, sehingga dengan dibukanya lapangan kerja ini dapat mensejahterakan masyarakat setempat mulai dari segi ekonomi. Lanjut, penanganan pasca panen. Salah satu alasan utama mendirikan usaha ini yaitu membantu para petani saat pasca panen. Karena seperti yang kita ketahui, harga jagung di masa panen raya turun atau hampir tidak ada harganya jika dibandingkan dengan produksi-produksi yang dilakukan petani hingga pasca panen tersebut. Dan biasanya juga petani langsung menjual ke tengkulak tanpa adanya pengolahan lebih lanjut karena keterbatasan modal. Pendirian usaha ini akan menjalin kontrak dengan petani dengan kesepakatan harga yang tidak merugikan petani dan juga tidak merugikan produsen atau pengelola Emping Jagung. Sehingga harga jagung di petani tetap stabil meskipun di masa itu harga jagung turun. Dengan cara ini dapat mensejahterakan pendapatan petani setempat. Ikon dusun. Dengan didirikannya usaha ini diharapkan dapat menjadikan dusun yang unggul dan terkenal di kalangan masyarakat atau dusun yang lain dengan produk Emping Jagung. Selain sebagai ikon, usaha ini diharapkan dapat mewujudkan kemandirian dusun dari sudut pandang sosiologis. Kemandirian dusun dapat diwujudkan dengan strategi pemberdayaan masyarakat dusun agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya yang tujuannya agar dengan kuat atau keberdayaan kemampuan yang bersangkutan dapat meningkatkan kesejahteraan atau mampu hidup sendiri. Selain itu, harapan yang lain dapat memberikan inspirasi kepada dusun-dusun lain untuk menciptakan sebuah kegiatan yang dapat menjadi dukungan kepada masyarakat, menjadi ikon yang dapat yang tujuannya itu mensejahterakan masyarakat sendiri dan memperkenalkan kegiatan tersebut ke masyarakat luar. Sehingga timbul kemandirian melalui strategi-strategi atau pangan yang ditetapkan. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga usaha atau impian ini bisa terrealisasikan dengan nyata, sehingga bisa membantu masyarakat di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.